Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan mengantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang ke hadirat-Mu.
dengarlah hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis ini, yaitu tertulis pada Ulangan 11 ayat 1. Beginilah hukum Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, yang Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Lukas ayat 9, dimulai dari ayat 51 sampai 62. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu ini dan kami akan membacakannya di dalam bahasa Batak. Na perjulu tikting nama ragam guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima. Minggu paduahon dung trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion ima. Satia mangihuton manang pengikut Tuhan yang setia. Napa duahon torop ni par minggu di minggu nasalpu dohot torop ni nama dohoti partangyangan bue mata bereng di lembar tikting na adong dihita ganup. Nama ngihut ruas sibuanon di tangyang tabuama di tangyang ta ruas ni huriata na di bagasan parsahiton di tikyon ima parsahiton nau liling situa ceha purba dirawat di Jabu amang situa sitorus dirawat di Jabu nyonya hutajulu boru turnip dirawat di Jabu Yanakon ni Huriata, Melisa Sitanggang dirawat di Jabu, Suang Songoni nang inat Nyonya Ambarita Burusi lain dirawat di Jabu, alai tongon di luar kota do nasida dope di bagasan parsahiton. Nama ngihut rapat pembentukan panitia ulang tahun resort. Minggu tasadarion 26 Juni 2022 dung sipul minggu arian di Patupahuriata do rapat pembentukan panitia ulang tahun resort alani tusude ruas ni Huriata tarlumo bima akan naung ditunjuk ni Huriata marhite-hite udangan asare tama madohote rapote. Nama ngihut rapat punguanina parari Kamis dohot parupuan Debora. Di minggu sadarion patupaon ni Huriat tama rapat dua punguan parupuan ni Huriat taon dung sipul rapot pembentukan panitia ulang tahun resort. Asa rade mapunguani mangihuton rapoti. Na mangihut roster partangyangan. Partangyangan di hari Selasa 20 Juni 2022 di Wek Bethesda maringanan di bagas ni keluarga J si Hobing Borupak Pahan alamat Jalan Komyo Sudarso Warga Sejahtera Blok A nomor 2 di Wek Estomihi di bagas ni keluarga Situa P Nadeak Inang Boru Sitorus alamat Jalan Matsainin Gang Pajajaran Sada nomor 6. Pertangyangan di hari Rabu 20 Juni 2022 di Wek Maranata di bagas ni keluarga W PH Sihaloho Inangi Buru Marbun alamat Jalan Husein Hamzah Komplek Villa Arta Land Blok C D nomor 20 Tolu C di Pal 5.
Di Wake Ex Saudi di bagas ni keluarga DH Silaban inangi buruh utapea, alamat di Jalan Nawawi Hasan nomor 54. Namangihut Padidion Nabadia. Di Minggu tanggal 10 Juli 2022 patu paon ni huriat tama Padidion Nabadia tu akka poso-poso ruas ni huriata alani tu akka natoras nanaing mabuan yanak kon nasida tardidi asa mendaftar ma tu parhalado ni huriata di Ganup Wake. Namangihut selamat hari ulang tahun Huria Pasahaton. Selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran nang pernikahan tu sude ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon mamuka sia tanggal 26 Juni sahar rodi tanggal 22 Juli 2022. Hatan itu hata tersurat di Pesalmen 110 ayat 6 di Jahama di bagas Nabi. Tikting parhepengon boy ma taida di lembar tikting na adong dihita Ganup mersada-sada atik boha adong na salah manurat boy ma konfirmasi langsung tu parhalado manang tu bendahara ni huria. Songoni ma tikting pakubasion dohot parhepengon di huriata di samingguon dohot akka nanaing sihobasan tuminggu naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupaki Tuhani manasa pikiran gogo dohot pabahenat tatu huriana Ganup mahita manangyakon nasa pakubasion ni huriata tumingguon pasature mardalan baen sangap di goar ni tuhata mauliate.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Rut pasal yang pertama ayat 7 hingga ayat 17. Kita membaca firman Tuhan. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau. Pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mempunyai topik pengikut Tuhan yang setia. Pengikut
Tuhan yang setia. Melalui topik ini kita diajak supaya benar-benar mengikut Tuhan, mengikut Allah. Dengan cara bagaimana? Tentu dari nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan hari ini bisa juga kita mengambil bagaimana sikap untuk mengikut Tuhan itu. Mengikut Tuhan bisa juga kita lihat dari epistel hari ini, supaya setiap orang yang mengikut Tuhan haruslah dia meninggalkan yang di belakangnya, atau dapat menyangkal dirinya sendiri. Yang terpenting dalam hidupnya adalah mengikut atau memuliakan nama Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, yaitu kisah dari seorang yang bernama Naomi dan juga bernama Ruth, di mana keduanya ini adalah satu keluarga dan ada hubungan antara mertua dan menantu. Ketika terjadi kelaparan di tengah-tengah Bethlehem dan Yehuda, maka keluarga ini pergi ke Moab, sebab kelaparan tidak terjadi di Moab, yaitu yang bernama Elimelek, dan kedua putranya bernama Mahlon dan Kilion. Setelah mereka pergi di sana, maka kedua putranya ini menikah dengan orang Moab, menikah di sana, dan kedua menantu dari Naomi ini mengikut Tuhan daripada Naomi atau suaminya Elimelek, mengikuti iman kepada Allah. Dan anak-anaknya juga tetap memuji memuliakan Allah, walaupun mereka tinggal di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak mengenal Allah itu sendiri. Mereka tetap memuliakan nama Allah dan memberitakan firman Tuhan, sehingga kedua menantunya ini mau juga menikah dengan anak-anaknya yang bernama tadi Mahlon dan Kilion. Dari sana kita melihat mengikut Allah tidak ditentukan oleh lingkungan. Dan di Tuhan inganan kita memuji Debata. Dimanapun kita bisa memuji Allah. Di lingkungan yang sekalipun menyembah Allah-Allah lain atau dewa-dewi, tapi keluarga ini tetap memuliakan nama Allah. Walaupun ada sedikit daripada mereka ini, keluarga ini kesalahan, mereka melarikan diri dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terjadi kelaparan di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka berdosa, karena mereka menentang Allah. Maka Allah menghukum mereka supaya kembali lagi, tetapi keluarga ini malah memilih pergi ke Moab, pergi ke tempat yang lain yang tidak terjadi kelaparan. Itu adalah hal yang memang tidak harus diikuti, melarikan diri dari penderitaan atau yang direncanakan oleh Allah.
Tetapi walaupun demikian mereka masih setia, tetap memuliakan nama Tuhan di lingkungan orang lain, di tempat orang lain. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan atau menarik sesuatu hal yang bisa kita lakukan adalah dimanapun kita berada, tetap pujilah Allah, sembahlah Allah. Sekalipun kita di lingkungan yang tidak beragama Kristen, tapi tetaplah hidupi jati diri sebagai orang Kristen, memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang tentu kita lihat dari keluarga ini. Tapi selanjutnya yang menjadi khotbah atau renungan di hari ini, yaitu ketika kedua anaknya dan suaminya sudah meninggal. Lalu apa yang terjadi? Naomi berpikir, saya harus kembali ke Yerusalem. Hendaknya saya mati di sana. Sebab di sana pun sudah menjadi tidak lagi ada yang kelaparan atau malapetaka. Maka dia pulang ke Bethlehem atau Yehuda. Tetapi kedua menantunya, mereka ini tetap mengikut yang bernama Naomi tadi. Mengikut. Kenapa keduanya ini mengikut? Karena mereka diajari dengan firman Tuhan. Diajari oleh Naomi saat anak-anaknya masih hidup. Diajari anak-anaknya yaitu suaminya tentang firman Tuhan. Sehingga mereka tetap memilih untuk memuliakan nama Allah Israel. Walaupun mereka dulunya bukan yang menyembah Allah Israel. Mereka menyembah dewa-dewi, menyembah yang dinamakan nenek moyang. Tetapi dengan ajaran dari suaminya, dengan ajaran dari Naomi, mereka mengerti akan firman Tuhan dan mereka menjadi setia mengikut Naomi kemanapun dia pergi, karena ada pengajaran, karena ada khotbah, karena ada nasihat, karena ada di sana penyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah seorang suami mengajari istrinya di rumah tentang firman Tuhan? Karena ini adalah bentuk kesetiaan mengikut Allah, mengikut Yesus. Dan bagaimanakah seorang istri mendengarkan suaminya mengajar sehingga firman itu ada di dalam hatinya. Hati nang songon na yahubiki odohita rohamatai ai bigi sali-sali jamitani peditai bolo-bolo jago-jago ko herana hona mau jago mangulahon hatan itu hani itorina istrina tapi yang hatan Tuhan di doko sadam mabuani ini kan nasing mabatahatai. Apakah begitu di rumah? Tetapi dari keluarga Mahlon dan Kilion di sini, mereka mengajar istrinya bagaimana mengikut Allah Israel yang mereka kenal. Saya juga pernah berjumpa dengan jemaat yang latar belakangnya dari agama lain menjadi agama Kristen. Datang dia menikah dengan anaknya yaitu Kristen. Awalnya dia adalah agama yang lain, bahkan agama yang jauh dari harapan orang Kristen, yang sangat bertentangan. Lalu dia masuk menjadi Kristen, dia belajar tentang firman Tuhan, dia ikut dibaptis. Tetapi yang terjadi, dia sangat rajin gereja,
Tetapi suaminya yang Kristen itu dulu malas gereja. Ini yang terjadi. Banyak gereja atau umat gereja, jemaat yang demikian. Dia dulu seorang Kristen, lalu menikah dengan yang belum Kristen, dia ikut Kristen. Lalu yang latar belakangnya dari luar kekristenan ini setia sekali mengikut Yesus, percaya dengan Allah. Tetapi suaminya sendiri yang dari lahir dia Kristen, malas gereja, malas mendengar firman Tuhan. Ini tantangan orang Kristen sekarang. Sehingga ketika ada seseorang yang mau lagi, nggak benar suamiku kok kayak gini, orang Kristen itu begini, lalu dia pulang lagi ke sana, ke agamanya yang semula, lalu dia berkhotbah, menjadi pemberita, lalu kekristenan itu diobok-obok di sana. Dia tahu ajaran itu, tapi karena suaminya tidak ikut dengan ajaran itu, begitu rupanya orang Kristen, dia akan menyampaikan begitu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikehendaki firman Tuhan ini, sekali kita mengikut Kristus, sekali kita mengikut Allah, tetaplah ikuti Allah, tetaplah setia kepadanya. Jangan menjadi batu sandungan kita kepada orang-orang yang belum percaya dengan Yesus Kristus. Mahatma Gandhi, dia adalah apa itu? Tokoh dari Hindu ya. Tapi dia agamanya Buddha atau Hindu? Hindu. Dia mengatakan, saya tidak mau masuk jadi Kristen. Ajaran Kristen itu benar-benar ajaran dari surga. Tapi karena melihat orang Kristen tidak melakukan ajaran itu, saya tidak mau masuk menjadi agama Kristen. Jadi dia mempunyai alasan tidak masuk Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan dengan semestinya yang dikehendaki Allah. Tapi melalui firman Tuhan ini, keduanya awalnya mereka kokoh mau mengikut Naomi. Tapi Naomi sampai 2 kali, pergilah, gak ada lagi yang kau harapkan dari saya, gak ada lagi yang mau kau harapkan dari saya. Kau mungkin saya lagi menikah, lalu ada anak saya, lalu kau nikahi lagi, tidak mungkin. Umur kamu aja sudah segini, gak mungkin kamu lagi menunggu dia. Seandainya pun bisa. 2 kali dikatakan Naomi begitu. Yang mundur siapa? Siapa yang di sini teks kita ini? Yang mundur menantunya siapa? Orpa. Lalu dia datang mencium Naomi untuk berpamitan. Lalu Naomi mengatakan kepada Rut, pergilah, sebab iparmu sudah pergi kepada Allahnya yang semula. Tapi Rut mengucapkan yang di dalam teks kita, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Inilah kesetiaan seorang Rut. Orpa memang kembali, tapi Rut mengatakan itu. Dia percaya kepada Allah dengan kokoh dan kuat. Imannya kepada Allah, sekalipun dia diusir, sekalipun dia disuruh pulang, tetapi Rut mengatakan, dimanapun engkau dan dimanapun engkau mati, dimanapun engkau bermalam, ke situ pula aku bermalam, di sanalah aku tinggal. Apapun yang kamu makan, itu pula yang saya makan.
bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita lihat di sini adalah komitmen dari seorang Ruth beriman kepada Allah. Tidak bisa digugat oleh siapapun, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, sebab dia mengatakan, saya percaya, saya yakin dengan Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia yakin dengan itu dan kokoh, sekalipun ada malapetaka yang mau dia lihat ke depan, kalaupun kamu mati, saya tetap ikut mati. Tapi tetap dia di dalam Allah itu sendiri. Ini yang kita lihat dari seorang Ruth yang setia mengikut Allah, mengikut Tuhan. Bukan hanya mengikut dari mertuanya yaitu Naomi, tapi dia ikut dan percaya kepada Allah itu sendiri. Tanpa ada yang bisa melarang dia atau mempulangkan dia di tengah-tengah keluarga itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa bisa begini? Memang karena iman kepada Tuhan. Tetapi yang membuat dia beriman adalah mertuanya, yaitu yang bernama Naomi, suaminya tadi bernama Kilion. Mereka ini dualah yang mengajar Ruth dan membina hubungan dengan baik antara mertua dan menantu. Sonari, kalau kita lihat mertua dan menantu, wah, tertaboto bino angi. Songo dia mahamuno yang bemertua. Songo dia mahamuno yang marsimatua. Songo dia maunang marsimatua. Jala songo dia manuaing simatua mu nuaing tuhamu. Jaro hamu ya jari taringo tu hatani debata. Buado holong ta tu simatua taganu mersada-sada. Unang majolo seminggu sedari pe ngolo busi saon menantu melihat mertuanya. Songon aka lelucon-leluconi. Iban nadong didokon martangan pudi. Edei kan? Edei ni halak bataki. Yaitu inongna nangina maburjuda. Tu inong ni si suamina tak boleh peduli poni. Ima ede martangan pudi. Terjadi doi, terjadi. Di tengah-tengah kehidupan orang Batak bisa terjadi. Pernah juga lelucon atau ilustrasi-ilustrasi. Datang dari Bonapasogit, dari kampung. Orang tuanya inatai langsung, ya ma, sini ma, sinilah kita sampai 1 bulan ya ma. Enak kan? Tikio mak naro. Mulak peo mak nayu, wah tuh, oma buat dia oma, sudah ibuan, ya lum. Ya Rosima tuana, orang tua dari suaminya, dan sahak dope di pagar, adiga kamu mulak inang, mainna. Dan sahak dope ija budak kudul dope, olah ni pagari dope, adiga nala inang mulak, mainna. Toho doi, mungkin manang naitor di pangatukon akapiring ipurian. So boy dohonon nahatana.
Oni mai padangkur huma soni. Bah, enang muruk do naik parumai kon. Amula mau marsugok bah. Naruhana. Permisi mah tu anak kona mula mau sugok dah. Taroma tu bandara. Bahasa soni oma. Amula mau. Nga popok noeng kubu-kubu ibu di jabui. Tinang ropak-ropak do noeng jabu tai jabu. Ihu tain. Oi do inong. Hiro bamulahi. Alai waktu hamu do di pesawati manang na di mobili. Songo dia ma rohana. Melalui firman ini kita ditegaskan bagaimana kita memperlakukan keluarga kita masing-masing supaya tetap mengasihi dan mencintai. Tidak harus dibatas-batasi, tapi kasih yang daripada Tuhan dipraktekkan di dalam kehidupan. Pembinaan keluarga ini sangat penting. Harus cinta kasih yang daripada Tuhan dibuat untuk mengikat keluarga itu supaya hidup di dalam kebahagiaan. Ihutun mah, ikutilah, mari katakan dengan firman Tuhan ini, janganlah engkau mendesak aku, meninggalkan engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Seorang menantu mengatakan kepada mertuanya, tu dia peholao, tu si mau laut, tu si mau dohot. Apa artinya? Bukan hanya mengikut secara jalan, tetapi apa yang kau rasakan itu yang harus kurasakan. Saya tahu anakmu meninggal dunia, dua-duanya. Saya tahu meninggal suamimu. Apa yang kau rasakan? Sedih ini yang kau rasakan. Pulang kau pun ke Bethlehem, pulang pun ke Yehuda, tidak ada juga gunanya apa-apa. Tapi kalau itu yang kau rasakan, biarlah saya ikut juga merasakan itu. Itulah seorang Ruth. Cinta kasihnya. Yang awalnya dia tidak mengenal Allah. Dari lahirnya dia tidak mengenal Tuhan. Tapi dengan imannya yang sedikit waktu itu, dia langsung kuat. Tu dia peholau. Aha pe yallako ima wala. Yai dia ho bermalam, di dia ho marborngin, di si mau marborngin. Kalaupun tempat tinggalmu hanyalah liang, biarlah saya tinggal di sana. Seorang menantu merasakan apa yang dirasakan oleh mertuanya. Bukan hanya Ruth di sini ya, bukan hanya kaum perempuan, tetapi kaum laki-laki juga. Mari kita tarik sendiri. Tapi dia tegas mengatakan, aha pe yaiho dok ma do doa mangai. Di dia peho marborngin, di si mau marborngin. Ia masuk angin peho, masuk angin maau. Ya kan? Molorosi matuamu san huta. Itu tempat tidur munai mabai kamu na purumanda. Kamu mamudum di ruang tamu. Ulu dohamu di si. Ati indang roh atau emak isom mau mamudum dah. Ya kan mulai Pontianakan moho, Pontianakon kan moho. Di ruang tamu mau mak si mai mana mudum. Yai mana dohot istrinya mudum merasi. Maduguk nai baru mata bodoh mah dia beta boy. Dak pasti, udah pasti tidak enak.
Layakkah kita mengucapkan iya dia ho mudum, isi mau mudum? Layakkah kita mengucapkan itu? Seperti Rut? Tidak. Bisa juga kita pikirkan apa yang kita makan tadi pagi atau nanti siang, kita ingat dulu orang tua kita atau mertua kita makan apakah hari ini di kampung sana. Mula dong do beda, makan langah do nasi dan wai. Pikirkan juga. Itu emang pandita, ini tuh harus pejaga lah dan bui biyalang. Kalau naik ke nasi ini nama hasoloman nirwana, ina bangkoi dulu hasoloman nirwana, dak pola wani ani. Ala yaro ta suku ni, yaro ta parohaho ni. Asal jelas kita bagaimana seseorang mengikut Yesus, mengikut Tuhan di dalam keluarganya masing-masing. Seorang menantu terhadap mertuanya dan seorang mertua terhadap menantunya. Mereka hidup di dalam kasih. Maka Rut tidak goyah mengatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dia percaya kuat, kokoh kepada Allah. Karena iman inilah maka dia menikah lagi dengan orang Yehuda. Menikah lagi dengan orang Israel. Maka lahirlah silsilahnya itu Daud. Raja yang termasmur di Israel. Dari keturunan Daud, kalau kita lihat di Matius ya, dari keturunan Daud, maka lahirlah Yesus Kristus. Jadi rancangan Allah itu kita lihat ya, dari perempuan yang awalnya tidak mengenal Allah dan percaya karena simak tuannya, anak-anaknya atau suaminya, dia percaya dan ikut Allah. Maka kemudian dia ikut lagi ke Bethlehem, Yehuda. Lalu dia berjumpa dengan orang Yehuda dan menikah. Inilah yang kita lihat. Rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupannya. Tapi melalui firman Tuhan ini kita harus setia. Harus setia pada Allah. Ini pun khotbah atau teks ini menjadi renungan bagi saya, bagi pelayan. Piga halak aman non ruas ni huriaon, natangis mulu pidda pedita bonar pasaribu. Mulu hola dua halak do berarti saya disenangi untuk pergi salah kau. Ya kan? Kadang dia lungut tuh be. Atau si tua ini nanti ada yang pensiun. Piga halak mahamu nama kelunguton bah. Manang na pensiun manom manang na nang marbun. Bahinot ada acara duk 10 minggu ina. Litut sudah dak terida. Bisa-bisa saja begitu. Mana ngadong do jemaat nama dokon jolo pida apa di pasaribui asa merminggu awin deh mana? Kenapa terjadi begitu? Mungkin saya pernah menyinggung hatinya. Atau juga dia yang menyinggung perasaan saya lalu dia tidak enak. Udahlah,
bisa ada terjadi begitu. Maka dari firman Tuhan dimanapun persekutuan kita, idia pehita maringanan, doh ise pehita merdongan, tetaplah dibina dengan kasih daripada Tuhan, dari firman Tuhan, sehingga dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan terlebih dahulu kita merasakan apa yang dia rasakan juga, supaya terjalin hubungan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Maka setiap mengikut Allah, pengikut Tuhan yang setia, yaitu firman Tuhan yang kita dengar tadi. Seperti keluarga Elimelek, seperti Mahlon, Kilion, seperti Naomi, dan seperti Ruth. Mereka ini orang-orang yang setia kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Kita katakanlah, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kita Allah percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang kami dengar saat ini melalui firman Tuhan. Engkau mengasihi dan mencintai kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Melalui cinta kasih Tuhan, kami dapat bersekutu di tempat ini. Kami dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berserah hanya kepadamu. Dimanapun kami berada, tetaplah untuk mengikut Engkau, menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang menetap percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Berkatilah tubuh kami, berkatilah jiwa kami, berkatilah setiap pekerjaan kami, rancangan-rancangan kami, agar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau jugalah yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kalau yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, untuk melanjutkan perjalanan hidupnya ke hari-hari yang akan datang. Kalau juga yang memberkati jemaatmu ini di setiap aktivitas di hari-hari yang akan datang. Kau juga yang memberkati setiap program di tengah-tengah gerejamu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebahagiaan sukacita bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini, yaitu saudari Melisa Boru Sitanggang. Kau berkati Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau yang terjadi di dalam anakmu ini, agar dia bisa sembuh dan bisa melayani di tengah-tengah gerejamu dan bisa melayani di tengah-tengah keluarganya. Kami juga berdoa untuk Inang yang saat ini sedang sakit. Kau berkati Tuhan Inang Sio yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit di luar kota. Kau berkati, jauhkan daripadanya penyakit itu, angkat Tuhan, supaya bisa beraktivitas lagi, bisa kembali ke Pontianak ini dengan sukacita. Walaupun Tuhan di tengah-tengah keluarganya dia merasa sedih karena duka yang terjadi, tapi Tuhan Engkau mampukan supaya bisa tetap hidup, tetap sehat, tetap bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini. Sudah lama Tuhan dia mengalami sakit penyakit ini. Kaulah yang memberkati dan menyembuhkan, yaitu Amang Purba, Amang Sitorus, dan Inang Boru Turnip. Kau yang mengangkat penyakit dari tubuhnya, sehingga mereka bersukacita memuliakan nama Tuhan dan bersaksi
atas kesembuhan yang mereka dapatkan daripada Engkau. Bapa di surga, hari ini akan diadakan rapat pembentukan panitia ulang tahun resort yang pertama. Kalau yang memberkati setiap jemaat Tuhan untuk bisa melakukan ini dengan sukacita, dan apapun yang direncanakan semuanya berjalan dengan baik. Mulialah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami dan di dalam ibadah kami ini. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Buku Ende. Berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan,
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita. Namang dainang aladongan no rapat diarian moloboi Roma hita mandahoti. Mau lihat tema.